Nah, ini pertemuan 4, tapi saya akan ngebahas dulu di materi yang pertemuan pertama sedikit ya, sedikit-sedikit aja. Nah, pertemuan pertama. Jadi ini mata kuliahnya adalah cyberpreneurship. Nah, pertemuan pertama adalah pengenalan cyberpreneurship. Cyberpreneurship berasal dari kata cyber dan entrepreneurship. Cyber adalah internet dan entrepreneurship berarti wirausaha. Berarti cyberpreneurship adalah sebuah kewiasaan yang dijalankan ya melalui media internet. Tapi orang-orang sering juga bahasa gampangnya ini adalah bisnis online. Ya, bisnis online ini dijalankannya melalui internet. Ya, harus ada website atau blog. Kemudian kita harus punya akun Google ya minimal di Gmail dulu. Ya, Oke, di Gmail. Kemudian punya sosial media ya untuk sebagai pendukungnya. Nah, bentuk bisnis online yang pertama ada menjual barang, kemudian menjual jasa, ya, jual beli aset online, affiliate marketer, kemudian ada SEO dan SEM, ya, dan beberapa contoh lainnya. Nah, ini untuk menjual barang ya kita bisa bikin toko online. Nah, ini zaman sekarang lagi pandemi gini kan banyak toko-toko yang ditutup ya. Juga Tanah Abang itu sepi. Nah, sebagian mereka beralih ke toko online. Jadi mereka jualannya melalui online. Nah, untuk toko online kita bisa coding sendiri ya, pakai bahasa PHP, ya, HTML, kemudian database-nya mungkin MySQL. Tapi ini butuh waktu yang lama untuk bikin ini. Nah, yang kedua, menggunakan CMS WordPress. Nah, ini pernah dibahas di mata kuliah rekayasa web ya. Nah, ini mungkin sudah ada yang pernah mengambil rekayasa web. Atau kalau nggak bisa bikin toko online, karena toko online kan harus bayar ya, beli domain sama hosting. Nah, ini pakai Tokopedia atau Marketplace aja yang gratis. Kemudian bisa juga menjual jasa. Jadi kita punya keahlian apa? Misalkan kita bisa desain grafis, kita bisa jasa pembuatan website, ya, bisa penerjemah online. Nah, itu kita bisa promosikan jasa kita di situs-situs seperti ini ya. Freelancer.com misalkan. Terus bisa juga jual beli aset online. Jadi kita punya apps yang jumlah penggunanya sudah tinggi ya, sudah banyak, itu kita bisa jual. Kita juga punya website ya, yang penggunanya banyak, ya, punya akun sosial media yang penggunanya banyak, followernya banyak, nah itu bisa kita jual. Nah, salah satu contohnya untuk menjualnya ada di sini, flippa.com. Terus ada juga afiliasi. Kalau afiliasi ini kita sebenarnya sebagai makelar ya. Kita ngejualin produk orang lain. Nanti kalau kita berhasil ngejual, kita akan dapetin komisi. Coba kalau di Ya. Nah, ini contohnya adalah Niaga Hoster. Ini afiliasi dapat komisi 70% ya, dari program afiliasinya. Jadi kalau kita promosiin produk mereka, kemudian ada yang beli, nah kita dapat komisi 70%. Terus ada namanya Ratakan. Ini dia jualannya produk-produk digital ya, jual software, jual tutorial PDF. Nah, kita bisa join di sini, kita bisa bergabung sebagai affiliate ya, produk digital ini. Kemudian ada SEO. Nah, ini sebagai pendukungnya kalau website kita ada di halaman pertama Google, ya, itu akan banyak dikunjungi ya sama orang. Nah, di sini di Google itu ada dua, ada SEM, ini Search Engine Marketing. Nah, ini bayar nih kalau kita ingin ada di bagian atas ini ya. Kemudian yang di bawah ini adalah SEO, ini usaha kita atau Search Engine Optimization. Ini nanti ada di mata kuliah khusus ya untuk optimasi mesin pencari. Kemudian yang SEM ada di mata kuliah media sosial periklanan. Nah, di sini nanti di mata kuliah cyberpreneurship kita hanya ngebahas sekilas aja. Ya, contoh lain bisa apa? Oh, bisa menjadi YouTuber ya. Banyak YouTuber-YouTuber yang pendapatannya lumayan ya. Bahkan bisa sampai ratusan juta sebulan.
terus bisa menjadi online tutor. Nah, sekarang kan pandemi gini orang rata-rata belajarnya online ya. Nah, kita bisa jadi online tutor, bisa menjalankan bisnis periklanan, ya, bisa membuat akun sosial media dengan follower banyak. Nanti kita bisa buka jasa endorse ya kayak artis-artis, atau misalkan di akun JKT Info ya, itu walaupun dia bukan artis, followernya banyak, nah itu banyak iklannya. Itu setiap orang pasang iklan situ pasti bayar. Bisa membuat website bertraffic tinggi atau pengunjungnya banyak. Nah, ini contoh lain dari bisnis online. Kemudian ini saya skip ya, revolusi industri 4.0. Kita Oke, itu di pertemuan 1. Kemudian yang di pertemuan 2. Nah, pertemuan kedua materi tentang memulai cyberpreneurship. Jadi, infopreneur adalah seorang bisnis utamanya berbagi dan menjual informasi elektronik. Pokoknya ada elektroniknya ya. Nah, beberapa istilahnya ada infopreneur, ada internet bisnis, online bisnis, Googlepreneur, atau wirausaha online. Ini intinya sama. Sama-sama mendapatkan uang melalui internet. Nah, faktanya adalah pebisnis online membuat dan menggunakan website atau sosial media untuk mendapatkan uang dari internet. Oh, jadi harus punya website atau minimal sosial media. Nah, pebisnis online ingin websitenya ada di top 10 Google. Sorry, ini websitenya berada di top 10 Google. Jadi mesin pencari yang paling banyak dipakai sekarang adalah Google. Jadi targetnya adalah gimana caranya supaya ada di halaman pertama Google. Terus pebisnis online juga ingin kalau dia punya akun sosial media ya, ingin followernya banyak. Ya, sumber pendapatannya bisa dari Google AdSense, kemudian dari jualan online ya, sama affiliate marketer. Nah, ini yang rata-rata banyak itu yang 3 ini. Nah, dibutuhkan waktu yang lama. Jadi misalkan kita baru mulai sekarang nih ya, kita jangan harap bisa bulan depan langsung sukses ya. Karena nanti ada step-stepnya. Kemudian ada istilah lagi namanya Googlepreneur. Googlepreneur adalah orang yang mendapatkan income dari menggunakan tools yang ada di Google. Nah, tools ini tuh gratis semuanya ya, dikasih Google gratis, nah kita bisa manfaatkan ini untuk mendapatkan uang. Jenis income-nya ada 2, yang pertama income langsung dan income tidak langsung. Jadi income langsung itu didapatkan kalau kita ngikutin program Google AdSense atau kita pakai AdMob ya buat iklan di aplikasi Android atau di YouTube juga ya. Jadi YouTuber itu kita income langsung. Karena kita dibayarkannya langsung oleh Google. Nah, jadi walaupun kita bukan karyawan Google, kita punya kesempatan untuk dapatkan uang dari Google ya. Yang kedua ada income tidak langsung. Nah, ini kita secara tidak langsung kita dapat duit. Caranya adalah mendatangkan traffic dari Google. Ya. Kita datangin traffic, karena website kita ada di halaman pertama Google, traffic-nya banyak, kemudian di situ kita dapat duit. Tapi duitnya tidak dari Google ya, tapi atas jasa Google. Nah, seorang Googlepreneur tapi hidupnya cuma pas-pasan. Ya, hidupnya pas banget ya, dengan menggunakan layanan Google tanpa yang lainnya. Ya, pasnya itu misalkan gini, oh pas mau bayar kuliah, oh pas dapat duit ya. Pas misalkan mau beli motor baru, oh pas nih ada duit nih. Jadi pokoknya pas-pasan aja ya. Pas-pasan tuh enak daripada kurang ya. Nah, seorang Googlepreneur dia harus bisa bikin banyak website. Ya, karena syaratnya tadi, pertama itu kita harus punya website atau blog atau sosial media. Nah, ini kan udah belajar nih bikin website di mata kuliah rekayasa web. Nah, itu silakan diimplementasiin ya. Beli domain, beli hosting, kemudian install WordPress, entah bikin toko online atau bikin forum diskusi. Atau kalau nggak mau yang bayar, pakai Blogger. Ya, bikin blog pakai blogger.com itu gratis. Nah, itu di pertemuan materi hari ini sebenarnya Blogger ya. Terus si Google Planner ini bisa mendapatkan income dari Google AdSense atau dari menjual barang dan jasa. Nah, tools-nya ada pertama search engine Google. Nah, dengan search engine Google kita bisa tahu kompetitor kita siapa. Jadi dulu awalnya saya bisnis jilbab itu saya cari dulu di Google. Ini kalau saya mau jualan jilbab, siapa sih saingan saya gitu ya.
Nah, saya cari di Google toko jilbab online atau grosir jilbab. Nah, di situ saya bisa lihat, oh ternyata saingan saya itu website A, website B. Nah, terus saya lihat lagi ya, si website A ini jualannya merek apa aja, atau model jilbab yang seperti apa. Ya. Nah, itu kita bisa lihat semua di situ ya. Ini dari adanya search engine Google. Kemudian dengan adanya search engine Google, kita juga bisa mendapatkan sumber pengunjung yang tidak terbatas. Kita bisa dapat sebulan misalkan 100 pengunjung, 1000 pengunjung ya. 10.000 pengunjung itu bisa. Ya, asalkan website kita ada di halaman pertama Google. Terus ada Google Keyword Planner, itu kita bisa dapatkan informasi keyword atau kata kunci apa aja sih yang paling banyak dicari orang. Misalkan kata kunci A itu sebulan dicari 100 kali, kata kunci B 200 kali sebulan. Nah, itu dengan menggunakan Google Keyword Planner, kita bisa dapatkan informasi itu. Terus YouTube, nah YouTube nih ya, kalau kita punya video, ya, video sebaiknya jangan diupload di hosting punya kita ya, karena itu akan makan bandwidth pertama, sama makan space juga. Jadi kalau punya video sebaiknya kita taruh di YouTube aja ya, gratis, kapasitasnya tidak terbatas. Terus di YouTube juga banyak tutorial ya, ini bisa kita jadikan sebagai inspirasi dari konten kita. Oke, Gmail untuk email ya, 15 GB ya. Dengan email tadi kita bisa punya YouTube, ya kita bisa daftar di Facebook ya, dan lain-lain. Terus toolsnya ada apa lagi nih? Ya, Blogger, nah ini blog gratisan. Terus ada Google My Business. Kalau kita punya bisnis ya offline atau online sebenarnya bisa ya kita daftarkan di Google Maps. Jadi kalau orang cari nanti di map muncul tuh bisnis kita. Google Ads untuk layanan periklanan untuk mempercepat promosi. Jadi kita bayar ke Google supaya produk atau jasa kita itu muncul di halaman Google. Ada Google Analytics untuk melihat traffic ya, atau statistik pengunjung website. Yaitu terus Google. Nah, kemudian ini rumusnya ya. Rumus menjadi seorang cyberpreneur yang sukses. Tadi saya bilang di awal, kita nggak bisa instan ya untuk menjadi seorang cyberpreneur. Ada tahap-tahapannya. Nah, ini singkatannya adalah CTPM. C itu konten, T traffic, P presale, baru M monetize. Ya. Kita dapatkan uangnya terakhir nih. Ya, C dulu. C konten ya. Konten bisa berupa isi ya, isi website ya, atau isi di posting di sosial media. Konten bisa berupa website seperti blog, bikin forum kayak Kaskus, bikin ruang iklan, portal video seperti YouTube, foto galeri, directory search engine, postingan di sosial media, dan lain-lain. Nah, konten bisa dibuat oleh pemilik website, tapi bisa juga oleh member. Contoh website yang kontennya dibuat oleh member adalah olx.com. Nah, kalau OLX itu website iklan baris ya. Kontennya kan kebanyakan jualan produk gitu ya. Nah, itu diupload oleh member. Itu namanya website 2.0. Terus kalau contoh website yang kontennya dibuat oleh pemiliknya adalah blog kayak misalkan blogspot.com. Nah, di sini pemilik harus rajin update konten. Konten, ini juga konten nih. Ini dulu waktu zamannya DPBBM saya bikin konten yang seperti ini. Ya orang banyak cari nih, trafficnya dulu lumayan ya. Ini DPBBM, ini juga. Nah, yang ini bukan nih, ini iklan nih. Ya, iklan, bobo dulu baru bayar ya. Terus ini konten Instagram. Jadi konten nggak harus di website ya, tapi bisa juga di sosial media. Nah, kayak JKT Info, dia awalnya kontennya banyak dulu kan. Kontennya banyak, kemudian pengunjungnya jadi banyak, atau trafficnya banyak. Ya, baru situ dia mulai promosi nih. Oh, di sini bisa pasang iklan loh. Ya, terakhirnya dia baru dapatkan uang. Traffic ya. Setelah kontennya banyak, nah biasanya trafficnya juga akan ikut naik. Nah, yang penting kontennya berkualitas, jangan copy paste. Ya. Bikin konten yang unik, beda dari orang-orang ya.
Jadi traffic adalah pengunjung yang datang ke website atau sosial media. Trafficnya bisa datang dari search engine, bisa dari forum, dari iklan, ya, dari paid promote, sosial media, dan lain-lain. Nah, kalau kontennya menarik, otomatis banyak orang yang mengunjungi website atau sosial media Anda. Jadi ini contoh traffic ya, seminggu berapa pengunjung gitu ya. Ini contoh di Highstats. Ini yang website isinya tadi DP BBM waktu itu ya. Ini sehari page view-nya sampai 1.400-an. Ini kalau dari Google Analytics, ini website yang lain lagi. Kemudian pre-sale. Jadi setelah traffic-nya banyak, di situ dia bikin pre-sale. Jadi menulis sesuatu yang ingin dipromosikan. Bisa rekomendasi, mengulas, menjelaskan, atau membandingkan produk. Contohnya adalah ini ya. Kita bikin posting blog. Ini perbandingan Apple, iPhone 5 vs Samsung Galaxy. Jadi kita nggak langsung jualan si iPhone ya, nggak langsung jualan si Galaxy nih. Tapi kita bikin artikel dulu, nah nanti ada link di sini. Nah, nanti linknya kalau diklik, dia masuk ke website penjualan. Jadi nggak hard selling ya, ini soft selling maksudnya. Kita bikin review dulu. Oke, terakhir UUD ya, ujung-ujungnya duit. Nah, ujung-ujungnya duit nih. Nah, uangnya bisa didapat dari penjualan produk, jasa secara langsung, bisa juga sumbernya dari iklan Google AdSense, ya, atau dari afiliasi, dan lain-lain. Jadi rumus itu ya yang harus diingat. Intinya pertama kita harus C, konten. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Miliki mindset terkait bisnis online, terus pahami 5 model, pilih topik, ya, buat rencana bisnis, pahami rumus sukses. Jadi mindset-nya kenapa kita ingin berbisnis online ya? Apakah ingin memiliki gaji kedua? Kita udah kerja di kantor, tapi kita ingin dapat tambahan gaji gitu ya. Nah, kita bisa jalankan bisnis online sebagai bisnis sampingan. Atau mungkin ada juga orang yang ingin memiliki waktu yang lebih bebas. Kalau kerja di kantor kan ada jamnya ya, dari jam 8, mungkin sampai jam 4 sore gitu ya. Nah, kalau bisnis online ini waktunya lebih bebas. Nanti kalau di kantor, biasanya mungkin begini ya, di beberapa tempat ya, nggak semua tempat nih. Kerja berat sudah pasti, salah sedikit dicaci maki, loyalitas harga mati. Nah, kalau nggak loyal dimutasi, pulang cepat, ya pasti nggak boleh ya, pulang cepat dimarahin. Hidup kaya dicurigain, wah, ini harusnya gajinya sebulan cuma segini kok, punya mobil banyak gitu, nah, itu dicurigain. Nanya, Pak, kapan saya naik gaji? Ditandain ya, nggak hati-hati akan kena sanksi. Nah, kemudian fokus. Tadi ada banyak ya cara mendapatkan uang. Nah, kita pilih satu atau maksimal dua aja. Ya, jangan fokus di semuanya, nanti jadi buyar. Nah, gunakan kekuatan Anda untuk menguasai hal-hal utama dalam bisnis online. Misalkan gini, saya tuh ahlinya cuma bikin website ya. Saya nggak ahli di desain grafis misalkan. Nah, kalau saya mau bikin banner buat website saya serahin ke orang. Ya, misalkan minta bantuan teman. Tolong dong bikinin banner. Ya. Jangan sampai bikin banner, saya belajar dulu nih. Saya belajar mungkin Photoshop atau Corel Draw, itu malah butuh waktu yang lama. Jadi saya fokusnya dibikin website aja. Yang lain, kita minta bantuan orang. Nah, konsisten. Ini yang rata-rata agak susah nih. Jadi begitu coba pertama, wah kok nggak langsung dapat duit ya, pengennya langsung dapat duit. Ya, begitu nggak dapat duit, sebulan nggak dapat duit, oke, akhirnya nyerah. Ya, padahal tadi ya, kita butuh waktu ya beberapa bulan untuk bisa sukses. Karena kita harus ngikutin rumus C dulu, konten, traffic, baru terakhirnya nanti dapatkan uang. Terus model bisnisnya ada 5. Terus pilihlah topik, kita fokusnya di mana. Misalkan, apa ya, kita mau bikin blog nih, blognya temanya apa? Nah, temanya tentang gadget, ya, atau mungkin tentang pertanian gitu ya. Nah, kita cari topik yang kita sukain, yang kita kuasain. Terus bikin rencana bisnis,
Ini summary-nya kira-kira kita mau bikin apa sih? Misalkan membuat blog review menampilkan produk bestseller di Amazon. Terus competition analysis udah kompetisinya gimana? Udah banyak belum sih yang bikin kayak gitu? Oh, udah ada ternyata, tapi rata-rata isinya teks. Ya, gambarnya cuma dikit dan kecil-kecil. Kita bikin sesuatu yang berbeda nih, unique selling proposition. Nah, kita bakal bikin website yang gambarnya lebih banyak, yang lebih besar. Terus rencana pembuatan website. Website-nya mau dipakai WordPress atau mungkin coding sendiri atau pakai Blogspot. Ini pakai Blogspot, tidak perlu beli hosting dan domain. Terus setelah punya website, kontennya gimana? Nah, konten misalkan kita bikin sehari satu konten misalkan ya. Atau misalkan kita nggak bisa bikin konten, kita sewa jasa penulis konten. Ya. Kita serahkan kontennya kepada jasa penulisan konten, mungkin seminggu dapat berapa artikel gitu ya. Terus traffic-nya gimana? Gimana cara dapetin pengunjung? Ya, apakah dengan cara gratisan, pakai SEO, atau cara bayar, kita bayar iklan Google, bayar iklan Facebook, ke traffic. Terus nah ini, balik lagi ke sini nih. Pokoknya konten dulu fokusnya. Konten, traffic, ya, pre-sale, baru monetize. Ini model bisnis online, ada jualan produk, jual jasa, rekomendasi produk, membuat ruang iklan, sama menjual aset online. Ya, ini jualan produk. Jual produk bisa lewat website, ya, kita beli domain sendiri, atau bisa lewat sosial media tadi ya, bisa di Instagram, bisa di Facebook, atau melalui marketplace, jual di Tokopedia, jual di Bukalapak, ya, jual di Shopee. Jual produk digital, kita ahli di pembuatan sistem misalkan ya. Misalkan sistem perpustakaan gitu ya. Nah, kita bisa jualkan itu melalui internet. Terus kerjain project, ini contoh project yang bisa dilakukan ya, desain grafis, pembuatan website, pembuat apa nih program nih, saya lupa nih, kurang lengkap ya. Nulis artikel, penerjemah, konsulan SEO. Kita bisa promosikan jasa kita di sini atau kita promosikan di Facebook bisa aja ya. Itu tadi affiliate. Nah, affiliate itu kita promosin produk orang lain dan nanti kita dapetin komisi kalau kita berhasil jualan produk. Ini kayak makelar aja sebenarnya. Jadi Lazada ada program afiliasi, di Blibli ada program afiliasi, tadi di Ratakan sama di Niaga Hoster. Banyak sebenarnya program afiliasi. Kita nggak punya produk, tapi kita bisa dapatkan uang. Jenis komisinya dari affiliate ada pay per sale. Nah, kita dapetin komisi setiap kali kita berhasil ngejual produk. Oke, 10 menit lagi nih. PPL, ya kita dapat komisi setiap kali kita ngajak orang bergabung atau daftar di buah website. PPA, dapatkan komisi setiap kali orang melakukan tindakan, misalkan install aplikasi. Nah, ini kalau kita mau affiliate, kita bikin website yang isinya tentang produk review, ya, perbandingan produk, direktori, atau kupon diskon. Terus kalau kita mau fokusnya di iklan, ya sama, kita harus bikin website dulu, ya. Nanti di situ kita pasangin iklan. Nah, website-nya bisa website berita ya, review produk, perbandingan produk, atau blog pribadi. Nah, menjual aset online itu kita bisa jual website, jual sosial media ya, atau jual apps yang pengunjungnya sudah banyak atau penggunanya sudah banyak. Ya, ini rumusnya untuk sukses, pokoknya harus ikutin rumus CTPM. Ya. Sudah banyak orang yang berhasil menjalankan bisnis online ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, ya banyak orang yang di PHK ya dari pekerjaannya, nah ini bisa jadi alternatif ya, jalankan bisnis online. Oke. Ini saya absen dulu nih, tadi ada tambahan, siapa tadi yang baru masuk? Ini saya save bisa.
Oke, tadi yang belum masuk. Kuswanto ada? Kuswanto? Kalau ada, jawab ya, hadir gitu ya. Erni Dwi? Erni. Erni, ada nih ya, Erni ya. Alendea? Ya, Pak. Oke. Muhammad Fikri Afdillah. Ada nggak Muhammad Fikri Afdillah? Di sini nggak ada sih daftar partisipan ya. Ada, Pak. Nggak ada ya. Tommy Awaludin. Ada? Nggak ada ya? Tommy nggak ada, Pak. Nathaniel Niki. Hadir, Pak. Oh, Niki. Ya. Risma Agustin. Nggak ada, Risma, Pak. Nggak ada. Masih di Surabaya kali ya. Raja Jurumudi. Raja Jurumudi nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Dia nggak ada. Yosia Nggak ada, Pak. nggak ada. Aditya, tadi kayaknya ada Aditya. Hadir ya Aditya ya. Hadir, oke. Ziko Daniel. Hadir. Aep Miftahul. Aep, nggak ada nih. Aep tidak ada. Jadi yang hadir 10 orang ya. Oke, ini ada pertanyaan dulu tentang materi yang tadi saya sampaikan ya. Pertemuan 1 dan 2. Nggak ada. Kemarin tugasnya udah pada dikerjain belum pertemuan 1, 2, 3? Udah, Pak. Ada yang belum? Kalau belum, saya mau bukain lagi nih. Aku belum, Pak. Belum ya? Kira-kira hari ini bisa ngerjain nggak? Tadi siapa tuh yang belum? Saya stop share dulu. Saya berprinsip. Yang belum, tugas di pertemuan berapa nih? Pertemuan 1 udah semua? 1 nggak ada tugas. Pertemuan 2 ada? Ada yang pertemuan 2 ada tugas nggak sih? Nggak ada ya? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Oke. Ini kok saya hidden deh. Pertemuan 3 udah semua? Saya udah. Sudah, Pak. Udah. Jadi ini udah semua nih ya pertemuan 2 sama 3 nih. Kalau belum mau saya bukain soalnya. Biar bisa ngerjain lagi. Ya. Oke, ini kita masih mau lanjut lagi. Ini berapa menit lagi? 4 menit lagi. Mati nih. Kita mau lanjut atau mau lanjut lagi sekarang atau nanti di hari berikutnya? Hari berikutnya. Saya khawatir kalau lama-lama takutnya internetnya kan kuotanya. Iya, Pak. Sekarat, Pak. Iya kan? Makanya ya udah deh. Jadi hari ini pertemuan 4 nggak ada tugas ya. Jadi materinya tentang blogger saya sudah upload di e-learning. Sama kalau blog udah pernah bikin semua kan ya? Di Blogger. Udah, Pak. Udah kan ya? Udah pernah ngambil rekayasa web semua kan? Iya, udah, Pak. Oke. Yaudah, kalau gitu berarti materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti ini saya usahain saya upload ke YouTube ya videonya yang tadi telat atau yang nggak datang supaya bisa nonton materinya. Oke, saya akhiri ya pertemuan malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.
Oke, saya N.